Alhamdulillah sekarang semakin banyak acara di Muncar. Kemarin tur The Ijen di Muncar, banyak orang datang dan akhirnya orang Muncar mulai bersih. Tepuk tangan buat orang Muncar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Banyuwangi, yang kami hormati staf khusus Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Bupati Banyuwangi, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi atau yang mewakili, tokoh adat, tokoh masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara Banyuwangi Festival, upacara tradisional Petik Laut Muncar. Hari ini Kamis 5 Oktober 2017 dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, sebagai tarian selamat datang, berikut kita saksikan sebuah tarian. Laip adalah salah satu sebutan ketika masyarakat nelayan mengalami paceklik ikan. Tanpa ikan, masyarakat nelayan tidak bisa mendapat rejeki. Untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat nelayan bergotong royong untuk mencari ikan. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, inilah tari Sayan Majeng. Selamat menyaksikan. Maju jalan ing dimah, nyare juko, maju ayo maju.
Baik Ibu Bapak hadirin bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah. Itu tadi adalah Tari Sayan Majeng. Baik Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, tadilah penari tarian dari Sayan Majeng dari Padepokan Seni Dewi Sekartaji, Dusun Curah Pacul, Desa Tombok Rejo, Moncar. Padepokan ini telah menyabet juara umum se-Indonesia konser kawitan muda pada tahun 2017 dan juara umum nasional Festival Nusantara Lomba Seni Siswa Nasional di Surabaya pada tahun 2017. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini dengan semangat nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sanalah berdiri jadi Bandung, Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Dilanjutkan pembacaan Asmaul Husna. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah,
Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Musid ya Jamil ya Ghani ya Mughni, Ya Mani ya Dar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris, Ya Rasid ya Sabur, Ya Allah 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 ya Allah. Hadirin disilakan duduk kembali. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, agar acara pada pagi hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama membacakan doa yang akan dipandu oleh Ketua MUI Kecamatan Boncar, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Masyhur Ali. Disilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina masyayikhina wa jami'il muslimin warhamna wa iyyahum wahfadna wa iyyahum wa afina wa iyyahum wa farij 'anna wa anfarajan ajilan ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal hadi lima sabaq nasil haqqi bi haqqil hadi la suratika wala aiban illa sadartah wala dainan illa qadaitah wala du'aan illa istajabtah wala maridan illa syafaitah wala mautan illa rahimtah wala hamman illa farajtah wala hajatan min haid dunya akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'ah wa qalban husnah wa lisanan dzakirah wa amalan shalihan taqabbalah wa tijaratan lan tabur. Allahumma asrah sudurana wastur uyubana wa amin khawfana wa khdim bis solihati a'malana wa bis sa'adati ajalana wa tafana radin anna. Allahumma atil a'marana wa amar auladina wa dzurriyyatina fi ta'atika wa sahih asadan asadahum wa kassir amalana amalahum wa wasi' arzaqana arzaqahum wa afiqna wa iyahum ziratul haramain li adai faridatan sukaini wa yassir lana wa lahum umur darin wa balligh maqasidana maqasidahum wa hassin akhlaqana akhlaqahum wa amnun alaina wa alaihim bil ulumi nafi'ah wal arzaqil barakatil wasi'ah wa tamamin nimah wa hina wa ayyuhatan thayyibah wajalna wa iyahum min ahlil ilmi wal khair wa la tajalna wa iyahum min ahli syu'i wal dhair. Allahumma arzuqna wa iyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati kal kiramil muqarrabin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya iftah qulubana quluba futuhal arifin wa 'allimna wa iyahum min kulli mahzun bi jahi man dadada nabiyyun. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah ya Allah ya Allah kama taqabbal min du'ai nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal mursalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna wa iyyamul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi
وأن على سيدنا نبينا وشفينا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia yang kami hormati Bapak Sudirman Jufri SH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf kami berdoa di sini, cuma yang terdengar masih anak-anak kami dari sekolah MTS Muncar. Kami mendoakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Sayyidina Muhammadin safi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Bupati Banyuwangi Dr. Andes Haji Abdullah Aswar Anas MSI beserta forum pimpinan daerah Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati dan saya taati akhinal kiram Ustadina wa abina Romo Yai Suyuti Toha, pengasuh pondok pesantren Mansaul Huda. Yang saya hormati pula staf khusus Kementerian Sosial Republik Indonesia, yakni Bapak Profesor Mas'ud Said. Alhamdulillah berkenan beliau hadir. Yang saya hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, atau kebetulan ini diwakili oleh Kepala Bagian Tangkap Bapak Gunawan. Yang saya hormati segenap jajaran atau anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Kalau ini ndak, insya Allah ndak bisa diwakili ini. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi beserta Kepala Dinas Pariwisata yang alhamdulillah selalu mensupport kami. Hadirin undangan yang berbahagia. Pertama kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi nikmat berupa kesehatan jasmani, rohani, sehingga kami seluruh masyarakat nelayan Muncar bisa melaksanakan kegiatan rutin ini setiap tanggal 15 Muharram. Mudah-mudahan dengan sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wabil khusus Bapak Bupati dan subhanallah mohon maaf, dan wakil Bupati mohon maaf beserta ya wakil Bupati. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berlangsung mulai tanggal 5 September dan hari ini adalah puncak kegiatan petik laut Muncar, dan insya Allah petik laut Muncar adalah patokannya tanggal 15 Muharram. Ini yang selalu disampaikan oleh para sesepuh kami, terkecuali pada tanggal 15 tersebut bertepatan dengan hari Jumat dan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu kebetulan saat ini bertepatan dengan tanggal 5
Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia, kami mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke-72. Hadirin yang berbahagia, insya Allah terlalu banyak tadi nasihat atau peringatan, jangan terlalu lama Pak Dirman. Pak Dirman kalau pegang mic biasanya tidak terasa setengah jam, insya Allah enggak. Kami atas nama jajaran panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beginilah petik laut, dan kami selalu berusaha untuk menertibkan acara ini. Tapi selalu begini. Tapi insya Allah ini sudah lebih baik, dan selalu ada bahasa petik laut muncar dari nelayan, oleh nelayan, dan untuk nelayan. Tapi juga kami bersyukur support dari pemerintah daerah, wabil khusus Akhinal Kirom Bupati kita. Amin. Mudah-mudahan nanti dapat barokah juga dari teman-teman dan adik-adik kita. Bapak Bupati beserta hadirin, apabila di dalam pelaksanaan ini terdapat sesuatu hal yang kurang menyejukkan, sudah duduk masih digeser lagi, duduk geser lagi, semata-mata kita juga ingin menghormati yang lain. Tapi apa daya, seandainya kami undang 10.000 di tempat ini, insya Allah 10.000 pun tidak akan pernah cukup. Tapi pun kemampuan kami sebatas ini, jadi mohon maaf yang kesekian kalinya. Bapak Bupati, ini kalau tidak kami sampaikan, insya Allah ya kalau batu tidak sampai ke rumah Pak Bupati. Tapi ancaman Pak Bupati, dipeseni ngono ae gak gelem disampaikno gitu Pak Bupati. Ini kesempatan ini Pak Bupati. Khususnya masyarakat Kalimoro Pak Bupati, kepinginnya itu ditalut supaya diteruskan Pak Bupati, supaya diteruskan, karena dulu sudah diprogram, mungkin ada riak-riak kecil. Kami sampaikan juga kemarin pada waktu pengajian yang dihadiri oleh Kiai Sattar, kita berdoa dan zikir bersama. Kami sampaikan kalau sampean bisa mengamankan apa yang menjadi cita-cita sampean, insya Allah Bupati akan mengabulkan. Dan ternyata beliau-beliau masyarakat Kalimoro berteriak. Dan ini sudah kami sampaikan juga kepada Bapak Hari ini, Bapak Hari Cahyo. Ya insya Allah perlu dibisikin lagi Pak Hari Cahyo, Bapak Bupati kita, karena beliau juga super sibuk. Saya kira itu Pak Bupati, banyak pesanan tapi yang kami anggap prinsip insya Allah itu. Dan IPAL, mohon maaf Pak Bupati, IPAL kalau bisa dilanjutkan alhamdulillah, dan kami siap, teman-teman siap, pemuda siap untuk mengawal dan mengamankan program pemerintah. Kami sampaikan kepada masyarakat, tidak ada satupun orang tua yang kami anggap orang tua, kami anggap pemimpin, dan beliau benar-benar pemimpin ingin menggelincirkan rakyatnya. Dan itu selalu kami sampaikan. Dan insya Allah kalau mohon maaf, kalau Pak Bupati bisa menarik lagi yang namanya IPAL, pemuda Muncar siap melaksanakan tugas itu untuk pengamanan. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak pesan yang tidak, ya yang prinsip hanya ini. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi Bapak hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan staf khusus Kementerian Sosial Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Profesor Mahfud Said. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukhtarohmin, wabil khusus yang kita banggakan semua, Bapak Bupati Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Azwar Anas MSI beserta Ibu,
Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Dandim atau yang mewakili, Kapolresta atau yang mewakili, dari DPRD, TNI Angkatan Laut, yang saya taati para masyayikh, guru-guru saya, baik di Rais Surya, Nahdlatul Ulama maupun Tanfidiyah, para ketua kelompok nelayan yang saya hormati, dan tepuk tangan yang meriah untuk pengisi kebudayaan kita, adik-adik kita yang luar biasa. Yang saya hormati masyarakat nelayan, kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sekedar bersilaturahmi, meramaikan acara ini, serta ada titipan bantuan kelompok usaha bersama 5 kelompok. Terima kasih Pak Dirman, Ketua, yang memberikan kesempatan Kementerian Sosial untuk hanya bersapa 5 kelompok Gube A masing-masing 20 juta, kami serahkan 100 juta pada pagi hari ini. Yang kedua, ingin mengucapkan selamat Festival Nelayan dan juga upacara tradisional petik laut. Saya kira ini salah satu kebanggaan Indonesia. Mudah-mudahan ini tradisi dikembangkan dan bisa menyampaikan kesyukuran kita sesuai tema. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim limpahan rahmatnya dan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan Pak Anas sehat walafiat, diberi kekuatan memimpin, dan juga mudah-mudahan rakyatnya sejahtera semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, sedekah laut merupakan wujud rasa masyarakat Muncar atas hasil laut yang melimpah, dan hal ini menjadi tradisi yang disebut sebagai tradisi petik laut Muncar. Dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi selalu mendukung dan turut melestarikan tradisi dan budaya yang ada. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Banyuwangi yang terhormat Bapak Haji Abdullah Azwar Anas MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Dirgahayu TNI Republik Indonesia, selamat ulang tahun Republik Indonesia. TNI Republik Indonesia Merdeka. Yang kami hormati, kami taati para kiai, para ulama yang hadir pada hari ini, mulai Al-Mukarram Kiai Suyuti Toha, Kiai Masruri, Abah, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa sebut kami bersatu persatu, tokoh-tokoh adat yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati, tamu khusus kita hari ini adalah staf khusus Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Profesor Mas'ud Said. Tepuk tangan buat beliau. Saya pikir sambutannya agak panjang, ternyata pendek sekali. Jadi kalau profesor yang beneran begini nih. Nah, tepuk tangan buat beliau. Yang kami hormati Bapak sekalian, ada Pak Wabub, PLT Sekda, Wakil Bupati Parigi Motong bersama rombongan yang hadir pada hari ini, Forum Pimpinan Daerah, teman-teman Forpimka Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Camat, Ketua Panitia, Pak Sudirman Jeffrey, Pak Hari yang telah mempersiapkan kegiatan ini, dan Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati. Tak langkong nyoon sepora, ngapunten ingkang kathah, gemuga acara neka bade manfaatah. Amin Allahumma amin.
Gula seneng gelek neka karena dimulai dengan apa namanya? Pembacaan Asmaul Husna. Dan kemarin juga sudah pengajian dan lain-lain. Nanti saya minta ditutup dengan sholawat Badar. Teman-teman para pengusaha perikanan yang hadir pada hari ini, alhamdulillah saya senang karena masuk ke Muncar dari waktu ke waktu semakin bersih. Tepuk tangan buat orang Muncar. Gula petik laut sesaben ngoningin berlebar jemor ya dan combon. Nah, gelek neka pun sobung. Saya lihat tadi sudah nggak ada celana-celana, kotang-kotang nggak ada yang dijemur tadi jalan. Nah, biasanya saya foto itu. Nah, alhamdulillah sekarang semakin banyak acara di Muncar. Kemarin tur de Ijen di Muncar, banyak orang datang dan akhirnya orang Muncar mulai bersih. Tepuk tangan buat orang Muncar. Kemarin kebo-keboan saya lihat yang wawancara saya bukan dari TV Indonesia, tapi dari TV Korea. Saya tanya dari TV Korea, kapan pulang? Ternyata dia tidak pulang, akan pulang setelah lihat petik laut Muncar. Nah, saya lihat ada di situ tuh orangnya. Jadi inilah manfaatnya beberapa kegiatan yang digelar di Banyuwangi. Banyak televisi asing, media asing datang ke Banyuwangi. Mudah-mudahan Muncar ke depan ikannya terus tumbuh, banyak didapatkan, tapi wilayah Muncar semakin bersih sehingga Muncar menjadi salah satu tempat wisata. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu kemarin telah digelar oleh Pak Hari Fish Market, yaitu pasar ikan yang bersih. Karena ternyata sekarang wisatawan tidak mau ke toko ikan, maunya ke pasar ikan. Buktinya di Taman Belambangan Prof Masud sekarang kalau bagi banyak bule-bule datang pakai beca ingin belanja di pasar. Di negaranya sudah nggak ada pasar yang seperti, tapi yang penting pasar ini bersih. Kalau di Muncar ini nanti bisa bersih, banyak orang datang bukan hanya beli ikan, tapi juga jalan-jalan sekaligus membelanjakan sejumlah uangnya. Saya banyak dikritik oleh banyak orang, Prof Masud, Pak Anas ini sedikit-sedikit pariwisata. Sedikit-sedikit pariwisata. Karena dalam semua teori ekonomi yang kami baca, tren migas, tren alam, tren pendapatan alam akan turun dalam semua teori. Prof Masud manggut-manggut karena beliau sudah baca buku. Ketika Eropa ekonominya turun, dia hanya bisa bertahan dengan pariwisata. Maka kita lihat negara-negara Islam mulai membangun pariwisata lebih dulu. Dubai membangun international airport, maka Dubai sekarang menjadi destinasi wisata internasional. Qatar, Iran sekarang membangun pariwisata. Bahkan Irak sekarang mulai mempromosikan pariwisata, meskipun ke sana agak takut ada bom apa enggak, kira-kira gitu. Ibu dan Mbak sekalian, para kiai dan saudara sekalian, bahkan sekarang Saudi Arabia, ini kami ingin sampaikan karena saya banyak dikritik, Pak Anas ini sedikit-sedikit pariwisata. Saudi Arabia sekarang mengambil keputusan menginvestasikan 371 triliun untuk membangun sepanjang pantai yang ada di sekitar apa namanya? Ibu kota mana? Riyadh. 371 triliun. Karena Saudi mulai kewalahan dengan harga minyak yang turun, pilihannya tidak ada lain menurut Pangeran Saudi yang baru adalah mendorong pariwisata yang tumbuh. Dan Saudi juga mempersiapkan agar Masjidil Haram akan direnovasi secara total dengan kapasitas Masjidil Haram akan mampu menampung 30 juta orang. Bayangkan, baru dibangun sekarang diberhentikan Masjidil Haram karena ada master plan baru yang dibangun oleh pemerintah Saudi yang dulu hanya menampung kurang lebih 12 juta. Sekarang Kiai akan dirombak Masjidil Haram menampung 30 juta orang dengan catatan pariwisata mereka tumbuh dan kemudian orang yang datang ke Masjidil Haram juga tumbuh. Dan Saudi sekarang telah memanfaatkan teks. Orang yang ke Saudi lebih dari sekali akan menggunakan teks baru, yaitu akan membayar sejumlah uang tertentu. Karena Saudi merasa meskipun mereka berlimpah dengan minyak, maka mereka harus memutar haluan. Tidak hanya semata-mata dengan minyak, salah satunya beliau akan mempersiapkan pariwisata sebagai bagian untuk mendatangkan sejumlah uang. Inilah saya kira strategi dunia, dan ini telah kita mulai sejak 5 tahun yang lalu. Meskipun saya dikritik, bahkan sejumlah kiai bilang, Pak Anas ini ngurusi maksiat terus. Banyuwangi isinya bukan hanya orang Islam, ada orang merah, orang nasionalis. Harus kita rangkul semua untuk membangun Banyuwangi supaya Banyuwangi lebih jaya. Tapi festival santri kita gelar, festival anak yatim kita gelar, ribuan anak yatim kita beri beasiswa.
kita sekolahkan mereka. Tore menabi panjenengan beda anak-anak yatim, sepenter, tapi tak kagungan obeng, daftarkan ke Pak Camat, Pemda menyiapkan beasiswa, kuliah sampai selesai buat anak-anak yatim. Tahun ini total anggarannya 15 miliar. Kalau ada yang nyampaikan, wah Pak Anas ini ngomong tok pencitraan, tetangga saya kok nggak dapat, silahkan daftarkan. Ini adalah bagian yang terus kita kerjakan, mudah-mudahan Banyuwangi kita terus maju. Kita belajar dengan Turki. Turki tidak mendapatkan pendapatan apapun, kecuali Turki hidup 80% dari pariwisata. Sekarang total orang datang ke Turki rata-rata 50 juta orang per tahun. Dan Turki bisa menjual Masjid Utsmaniyah 1, Utsmaniyah 7. Orang-orang bisa melihat bagaimana pedangnya Sayyidina Ali pada satu sisi. Tapi juga orang bisa ke Antalya yang berbatasan dengan Eropa. Mereka menjual sejarah bagaimana Turki pernah menguasai Saudi Arabia, Azerbaijan dan lain-lain. Kita juga punya sejarah bagaimana kerajaan Belambangan, bagaimana raja-raja di Jawa harus datang ke kerajaan Belambangan untuk belajar banyak hal. Bahkan sebagian orang kita punya Alas Purwo dan lain-lain. Cerita-cerita inilah yang ke depan perlu juga diceritakan kepada orang sehingga orang lain mau datang ke Banyuwangi. Dengan tetap menjaga keagamaan dan budayaan kita terus tumbuh dengan baik. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, Prof Mas'ud, tentu tantangan kita masih banyak. Saya mohon mari kita bekerja keras. Kita rakyat Banyuwangi belum semuanya sejahtera, maka kita harus bekerja keras karena PR kita masih banyak. Tapi perubahan dari waktu ke waktu alhamdulillah. Ini mumpung ada staf khusus Menteri Sosial, saya ingin sampaikan, ada orang yang mengupload di YouTube, Prof. Pak Anas ini hanya pencitraan, kemiskinannya terbesar di Jawa Timur. Kami ingin sampaikan mumpung ada Menteri Sosial. Alhamdulillah, berkat doa para kiai, dukungan masyarakat, Banyuwangi sudah keluar dari 20 besar kemiskinan terbesar di Jawa Timur. Tidak benar Pak Kiai, Banyuwangi masuk di 5 besar kemiskinan di Jawa Timur. Bahkan di nasional ini mumpung ada Menteri Sosial, karena kalau saya keliru langsung dikoreksi. Alhamdulillah Banyuwangi mampu menurunkan angka kemiskinan sangat signifikan. Dari 20,4% sekarang turun menjadi 8,17%. Tentu 8,17% dari 1,6 juta ki banyak. Jadi tak leres menabi sobung orang miskin, ki beda orang miskin. Tetapi dari 20% sudah turun menjadi 8,17%. Oleh karena itu Presiden SBY ketika akan turun menjabat pernah pidato di depan sidang resmi DPR RI. Kalau akan belajar Silicon Valley, belajarlah ke Bandung. Tapi kalau akan belajar menurunkan angka kemiskinan, belajarlah ke Banyuwangi. Tepuk tangan buat rakyat Banyuwangi. Tetapi sayangnya orang Banyuwangi lebih bangga berorasi menceritakan kejelekannya sendiri, meskipun itu tidak benar. Ini ke depan harus berubah. Sekarang ini orang memfitnah memang lebih dahsyat dibanding dulu. Menabi saben tok kotok jangan reng bedure. Dari rumah ke rumah. Semangken mono orang afitnah cukup bikin di YouTube disebar. Akhirnya mencederai banyak orang. Inilah ke depan harus berakhir cara-cara seperti ini. Kita harus bangga dengan apa yang dihasilkan oleh rakyat. Keberhasilan ini bukan keberhasilan saya. Ini adalah keberhasilan seluruh rakyat Banyuwangi. Tepuk tangan buat rakyat Banyuwangi. Maka wajar kalau sekarang hampir setiap hari Pemda-Pemda datang ke Banyuwangi. Oleh karena itu kita bersyukur mereka datang. Mereka berwisata sekarang ini Kiai. Dulu orang datang ke Banyuwangi, Pak Kornen ada di belakang. Dulu hanya 500.000 Prof orang datang ke Banyuwangi. Sekarang orang datang ke Banyuwangi setahun 4,3 juta orang datang ke Banyuwangi sekarang. Luar biasa. Bandara kita sudah beroperasi alhamdulillah. Meskipun banyak yang berjibir opo Pak Anas kan garek ngelanjut no Pak Samsul. Betul. Setiap proses peresmian bandara saya tidak pernah tidak mengundang Bu Samsul. Karena kita tidak boleh melupakan sejarah masa lalu. Tapi tidak boleh juga tokoh mencibir orang yang sedang bekerja. Inilah karya prestasi rakyat Banyuwangi. Pertumbuhan bandara kita termasuk paling cepat Prof di Indonesia. Bayangkan hanya 70.000 tahun pertama. Sekarang sudah lebih dari 300.000 orang datang ke Banyuwangi. Dulu tidak ada penerbangan, sekarang sudah 6 flight penerbangan. Jember yang lebih dulu baru 2 flight penerbangan. Sabang yang lebih dulu hanya 2 flight penerbangan. Banyuwangi sekarang 6 flight penerbangan. Dan yang luar biasa berkat doa ibu dan mbak sekalian, insya Allah mulai bulan depan Prof Mas'ud, bandara kita dikelola oleh Angkasa Pura II. Artinya apa? Secara profit dan pertumbuhan penumpang sangat meyakinkan. Malang beroperasi sudah lebih dari 35 tahun, tapi Angkasa Pura II tidak mau masuk ke Malang.
Yang menarik Banyuwangi baru 7 tahun Angkasa Pura masuk ke Kabupaten Banyuwangi. Dan yang menarik lagi bukan Angkasa Pura 1 yang menangani Surabaya dan Denpasar, tapi pemerintah memutuskan yang menangani langsung Angkasa Pura 2, yang menangani Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sungguh ini keajaiban, dan terima kasih kepada seluruh rakyat Banyuwangi. Tepuk tangan buat rakyat Banyuwangi. Dampaknya apa? Bandara ini besok Angkasa Pura 2 akan berinvestasi dengan nilai total 300 miliar. Karena ditarget oleh pusat 2018 bulan Oktober harus selesai untuk menjadi backup International Conference World Bank yang ada di Bali, dan Bandara Banyuwangi akan menjadi bandara internasional. Tepuk tangan buat rakyat Banyuwangi. Cuman Prof, kalau saya pidato gini banyak orang nggak suka, dianggap ini prestasi saya. Ini padahal prestasi rakyat Banyuwangi. Dan adrenalin positif ini harus disampaikan. Ada wajahnya orang, kalau orang lain nggak seneng itu mencureng toh, akhirnya apa? Auranya itu nggak aura positif. Saya menyampaikan ini supaya aura positif rakyat ini tumbuh. Reng moncar oning bede bandara taman anegi Blimbing Sari oning ben. Pontoman numpak ben. Nah, lagu numpak minta tiket ke Pak Camat nggih. Nah, Ibu dan Mbak sekalian, bayangkan pagi ngopi makan di BAT, siang sudah bisa makan di Plaza Indonesia di Jakarta. Ini alhamdulillah. Oleh karena itu Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, ini adalah bagian yang harus kita syukuri. Tetapi PR kita masih banyak, masih ada orang miskin yang cukup banyak. Yang berikutnya adalah tadi ada permintaan panitia untuk membangun apa? IPAL terpadu. Jadi kami sampaikan, Prof, dulu kami menganggarkan IPAL terpadu. Sudah anggarannya sudah sampai sini, alat-alat berat sampai sini, ada LSM yang menolak, Prof Masud. Saya tidak mau berisiko nanti kalau diteruskan yang lelang kalah mengadukan ke KPK, ke Kejaksaan, korupsi dan lain-lain. Sama dengan pasar. Pasar sudah kita siapkan anggaran 50 miliar di Banyuwangi. Rakyat setuju, tiba-tiba akan dibangun, ada sejumlah rombongan ketemu saya tidak setuju. Karena tadinya pasar itu yang dagang 200 orang tiba-tiba berubah 300 orang. Akhirnya dengan terpaksa saya tunda. Saya tidak mau saya jadi korban dari setiap proses yang rakyat tidak sepakat seluruhnya. Maka nanti kalau memang sepakat silahkan tanda tangan, IPAL insya Allah akan kita teruskan kembali jika rakyat setuju. Terkait dengan berbagai lelang yang dituduhkan kepada saya, maka sekarang ini Prof, insya Allah minggu akan kami resmikan. Setelah kami kemarin diajak ke Azerbaijan oleh Menpan RB. Karena satu-satunya yang punya nilai A akuntabilitas pemerintahan adalah di nasional, salah satunya Banyuwangi, maka kami diajak ke Azerbaijan. Azerbaijan ini 90% rakyatnya muslim, di mana Azerbaijan ini dulu tempatnya Nabi Nuh terdampar kapalnya, dan Azerbaijan sekarang menjadi negara nomor 1 terbaik pelayanan publiknya versi PBB. Kita sudah ke sana kemarin, ke Azerbaijan, di mana di Azerbaijan Pak Kapolsek pelayanan 400 jenis izin cukup di satu tempat. Saya pulang langsung Mall Sri Tanjung, kita sulap, saya minta minggu selesai sedikitnya 50 pelayanan Pak Fornen langsung bisa didapatkan rakyat di tempat itu. Mulai rakyat akan ngurus KTP, akan mengurus izin apapun kecuali izin yang di moratorium sementara adalah hotel. Kenapa hotel kita moratorium? Karena kalau hotel saya izinkan terus dibangun nggak ada yang nginep, kasihan pengusaha hotelnya akan rugi seperti di Bali. Maka Ibu dan Bapak sekalian, insya Allah mugi-mugi mulai minggu besok semua pelayanan perizinan di satu tempat, dan saya bisa mengontrol dari CCTV. Insya Allah ini bebas dari pungli, bebas dari pungutan, dan dijamin bersih dan cepat dengan waktu yang telah ditentukan, kecuali izin-izin tertentu yang tidak pasti. Sehingga dengan demikian rakyat tidak harus lari ngurus perizinan di BPPT, ngurus KTP di satu tempat, nanti cukup di satu tempat itulah. Dan nanti akan kita siapkan dokter, ibu-ibu yang ngurus kelamaan bisa langsung ngetes tensi darah. Di dalamnya juga ada kantin dan ada tempat permainan anak-anak. Kalau tidak percaya, wah Pak Bupati paling gedobos, silahkan datang. Saya tadi malam sampai jam 9 ngecek supaya tempat pelayanan ini selesai. Ibu dan Mbak sekalian, Ibu dan Mbak sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan ini semua jalan dalam rangka kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Dan saya terima kasih kepada para kepala desa. Terima kasih. Para kepala desa sebagian sudah hebat. Karena Prof Masud, satu desa sebagaimana perintah saya untuk punya UGD kemiskinan, rata-rata beberapa desa sudah punya satu mobil khusus, salah satunya menjemput orang miskin yang sakit, diantar ke puskesmas dan dikembalikan ke rumahnya masing-masing.
Salah satunya adalah Kecamatan Singojuru, semua desa sudah punya mobil layanan bagus-bagus dan sebagian mobil baru setiap desa. Kalau ada kiai yang protes, ah Pak Anas ini bohong, desa saya nggak ada, yang tambeng berarti kepala desanya. Nah, buktinya di Singojuru semua desa sudah punya yai. Jadi kalau kiai di desanya kok belum ada, tanya ke kepala desanya. Tapi kemarin kepala desa laporan, Pak Bupati, sakniki mobil UGD kemiskinan mboten namung ngeteraken tiang sakit, terus nopo ngeteraken tiang lamaran lek Sabtu Minggu. Jadi mobilnya rame nganter orang lamaran. Ini beberapa tempat sudah punya. Mudah-mudahan Muncar ini tidak termasuk kepala desa yang tambeng tadi. Nah, mudah-mudahan harus punya. Karena kalau tidak maka ke depan ini akan jadi masalah dan ini tidak akan terpilih lagi kepala desa yang tambeng-tambeng di masa yang nggak akan datang. Dan saya terima kasih beberapa desa karena telah memenuhi instruksi saya untuk melakukan pelayanan KTP sampai jam 9 malam, termasuk surat keterangan atau suket telah dicetak di kantor desanya masing-masing. Mudah-mudahan kepala desa yang seperti ini besok terpilih mutlak kembali dipilih oleh rakyat Banyuwangi. Amin Allahumma amin. Saya kira ini Ibu dan Pak sekalian yang bisa saya sampaikan. Yang paling akhir ini Prof Mas'ud, saya tadi nyatet-nyatet bukan apa, karena di Banyuwangi ini kalau nyampaikan data keliru itu terus diupload di mana-mana Prof. Jadi nggak berani, ini Banyuwangi lebih kritis dibanding Jakarta orang Banyuwangi. Orangnya pinter-pinter Prof di sini nih. Pinter-pinter ngomongi di sini nih. Waduh bahaya di sini nih. Nah, alhamdulillah saya catat rilis Bank Indonesia kemarin siang bahwa inflasi di Banyuwangi adalah terendah di Jawa. Ya. Inflasi di Banyuwangi di Jatim sekarang terendah dengan 2,12% year on year, tertinggi Madiun 4,97. Bahkan inflasi di Banyuwangi terendah dibanding Jawa Timur 3,84 dan nasional 3,72. Tepuk tangan buat Banyuwangi. Apa artinya? Mencanreng-oreng. Nah, apa nih Pak Bupati ngocak inflasi kanjen nih, tak penting. Ini karena ada wartawan saya sampaikan, alhamdulillah meskipun pendapatan orang Banyuwangi nggak seberapa, karena harga inflasi rata-rata kita rendah, orang tetap bisa beli makanan dengan cukup. Maka 3 tahun ini kami ingin sampaikan memang Banyuwangi belum hebat, tetapi kalau kita baca di PPS Kiai Suyuti, Kiai Masruri, angka di PPS 3 tahun ini biaya hidup paling rendah di Indonesia dulu selalu Solo dan Jogja. Tapi sekarang biaya hidup paling rendah di Indonesia sudah 3 tahun ini dengan indeks 3,03. Tolong catat Ki. Mun beda cakan cak LSM tolong catat. Deki gula kocak carpak nih repot. Nah, tolong catat. Dengan indeks 3,03 biaya hidup paling murah di Indonesia adalah Kabupaten Banyuwangi. Nah. Jadi makereng muncarnya ke Jukoon sekuni oleh pesena tak benya karena ngakana mode makareng muncarnya polempo masa tandi obeng. Nah, gemuk-gemuk orang muncar ini meskipun tidak punya uang karena memang biaya hidup murah. Amin Allahumma. Saya kira ini terima kasih matur sekelangkong, terima kasih panitia. Saya masuk tadi sudah tertib, sudah rapi. Terima kasih Bang Jatim menyiapkan tempat-tempatnya. Terima kasih Ibu dan Pak sekalian. Mudah-mudahan besok Bapak mulai kunjungan ke mall pelayanan publik karena target saya Sabtu Minggu Prof tetap buka. Sabtu Minggu orang ngurus KTP, orang ngurus izin saya minta tetap buka. Dan saya tadi dapat laporan dari asisten, dari Pak PLT Sekda, saya target mereka. Kalau nunggu Pemda siap nggak siap-siap. Jadi saya target mereka. Besok harus mulai siap. Pak Wabub ya, Pak Wabub juga ikut mimpin kemarin. Saya target Pak Wabub harus siap. Orang Banyuwangi kalau ditunggu siapnya nggak siap-siap. Saya minta mulai Sabtu Minggu besok Kiai ngurus izin apapun, ngurus KTP dan lain-lain silahkan bisa datang di mall pelayanan publik Banyuwangi. Dan langsung di situ kita siapkan nomor telepon pengaduan. Kalau ada staf yang minta uang, ada staf yang minta percepatan harus bayar uang, langsung SMS ke nomor itu dan insya Allah akan segera kita tindak lanjuti. Dengan catatan izin yang cepat adalah izin yang tidak perlu tinjau lapang. Jangan orang ngurus IMB yang perlu tinjau lapang 7 menit minta selesai. Jadi yang tidak perlu tinjau lapang izin 10 menit langsung selesai. Oke? Ini nanti langsung WA beda nomor kasa Bu Bupati Mak Carpak tak bener. Silahkan namanya siapa dicatat sehingga dengan begitu ini nanti bisa jalan. Inilah komitmen kami pemerintah daerah, mudah-mudahan selesai. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu bapak hadirin yang kami hormati, sebelum kita mengikuti prosesi pemasangan pancing emas, marilah kita ikuti bersama pembacaan selawat badar. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.